Ketahuilah wahai perempuan-perempuan muslimah, ya. Lau kana al-fakhru bi tawfiril mata'im wal malabis. Kalau kebanggaan itu ada di pakaian dan fasilitas. Kana subbahallahu ala ummatil mu'minin wa ala bid'atir mursalin. Maka pasti itu semua akan ditumpahkan kepada istri Nabi Muhammad dan juga putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah. Kita akan kupas sedikit dari biografi beliau yang mana kalau kita mau membahas dengan detail ya, tidak akan mampu kita mensifatkan akhlak beliau ya, sejarah biografi tentang beliau dan segala macamnya yang berkaitan dengan beliau, karena bukan masalah waktu ya, tapi karena luhurnya, karena istimewanya. Makanya sangat sulit untuk kita bisa mendetailkan tentang sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Tapi paling tidak ketika kita mengetahui 10 menit ya, beberapa yang kita fahami, kita berharap kita bisa mengamalkan yang tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau Sayyidatuna Fatimah termasuk putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Rasulullah SAW menyebutkan Fatimah bid'atun minni yurdiha ma yurdini yubghiduha ma yubghidini. Sayyidatuna Fatimah adalah darah dagingku, bid'atun minni, bagian daripada sesuatu yang berharga di dalam tubuhku. Apa yang dia ridho, maka aku akan ridho. Dia marah, aku akan marah. Kenapa? Karena dari Sayyidatuna Fatimah lah muncul keturunan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampailah nanti di akhir zaman. Paham ya? Beliau Sayyidatuna Fatimah dilahirkan di kota Makkah ya, di rumah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu beliau seorang perempuan yang salihah ya, mujahidah, pejuang ya, bahkan orang yang pertama kali mendukung dakwanya Nabi Muhammad, orang yang pertama kali percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya Sayyidatuna Khadijah atau ibu daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid ya. Bahkan Sayyidatuna Khadijah ini ciri-cirinya atau sifat-sifatnya termasuk perempuan yang paling istimewa secara nasab. Secara nasab termasuk istimewa dan mempunyai kemuliaan wa iffah. Iffah ini jarang dimiliki oleh perempuan akhir zaman. Walaupun masih ada yang memiliki, tapi sudah agak berkurang. Apa itu pengertian iffah? Iffah itu perempuan yang mempunyai martabat yang tinggi, yang mempunyai harga diri yang tinggi, menjaga dirinya dari ngobrol dengan laki-laki, bergaul dengan laki-laki, yang bukan mahramnya, paham? Tertutup, paham ya? Itu iffah. Jadi harga dirinya tinggi sekali. Tidak mudah orang sekelas orang biasa, bukan menjual mahal, beda. Bukan sombong, beda. Tapi benar-benar menjaga harga dirinya. Tidak ngobrol dengan asal orang, apalagi yang bukan mahramnya. Paham ya? Itu iffah. Wa rif'ah. Wa amma abuha, adapun ayah beliau yaitu Sayyidatuna Fatimah ya, yang mana dikenal di kota Makkah adalah seorang yang terkenal dengan as-sadiqul amin. Orang yang jujur, orang yang amanat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun Sayyidatuna Fatimah adalah akhir daripada abna atau anak daripada Rasulullah SAW, itu beliau yang paling terakhir.
yang paling terakhir lahir. Beliau dilahirkan qabla bi'tsatin Nabi. Beliau dilahirkan sebelum diangkatnya Rasul menjadi Nabi, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi. 5 tahun sebelumnya beliau lahir Sayyidatuna Fatimah, ya. Dan Allah Ta'ala pas kebetulan lahirnya Sayyidatuna Fatimah ini, ada satu kejadian yang agung di kota Makkah. Apa kejadian tersebut? Kejadian tersebut adalah tajdid binaul Ka'bah, diperbaharuinya Ka'bah. Karena Ka'bah sempat kena banjir, kemudian nggak tahu karat-karit, paham ya? Masih ada bangunannya, masih ada, tapi tempatnya, posisinya di mana segala macam, itu menjadi satu momen yang sangat besar bagi penduduk kota Makkah ketika mereka ingin memperbaharui bangunan tersebut, karena bangunan tersebut sangat sakral. Orang kafir Quraisy sadar mereka nggak ada yang berani, bahkan kalau bisa dibilang nyuwil watune Ka'bah iku gak wani. Akhirnya sedikit cerita, Abdul Muttalib orang pertama kali yang memberanikan untuk membangun ulang Ka'bah. Dari batu yang paling atas dipukul sama beliau, satu batu bata diambil, dilepas. Semua penduduk kota Madinah pada tinggal di rumahnya. Nggak ada yang berani, karena mereka tahu takut ada musibah yang turun. Akhirnya mereka diam semalaman. Mereka diam semalaman, kepingin tahu ada musibah apa enggak. Ternyata pagi harinya Abdul Muttalib nggak ada apa-apa. Mereka paham, sadar bahwasanya ini sudah diridhoi sama pemilik Ka'bah. Akhirnya mereka lanjutkan sampai di pondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, mempunyai ciri-ciri batu yang beda. Mereka nggak tahu, tapi uniknya ada salah satu orang kafir Quraisy, dia nggak tahu, dia lanjutkan itu untuk ngambil batu tadi itu. Ketika dipukul batu tadi itu, bergetar satu kota Mekah. Berhenti mereka. Akhirnya mereka sepakat, berarti ini batu pertama kali yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka nggak berani ganggu gugat. Dari mulai situ dibangun lagi. Dan di saat itu pun juga terjadi perdebatan peletakan Hajarul Aswad. Paham ya? Peletakan Hajarul Aswad. Akhirnya mereka sepakat bahwasanya yang meletakkan Hajarul Aswad adalah siapa? Rasulullah SAW. Di momen itu lahirlah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu gembiranya Rasulullah, senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam farahan syadid. Rasul itu senang sekali dengan ketika dilahirkannya Sayyidatuna Fatimah, yang mana mereka orang kafir Quraisy, yang ada orang musyrikin yang ada di kota Makkah, mereka itu nggak senang jika mereka punya anak perempuan. Apa sebabnya? Karena anak perempuan ini kalau terjadi peperangan, mereka jadi budak, kemudian mereka jadi, mohon maaf, pemuas hawa nafsu yang perempuan yang tanda kutip nggak benar. Paham ya? Itu mereka nggak kepingin. Bahkan saking sebagian orang suku ya, itu saking nggak senengnya ketika mereka lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena memang zaman itu beda ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya orang kafir itu, Quraisy itu suka membunuh anak, enggak. Atau sampai dibalikkan faktanya orang Arab itu suka balik membunuh. Jangan memahami sejarah itu jangan hanya sekedar delok ngurungokno tok mari diakal dipikir dhewe, enggak. Tapi ada penyebabnya. Ada penyebabnya di zaman itu yang sampai mereka itu tidak senang ketika mereka mempunyai anak perempuan. Apa?
Karena saat itu sering terjadi perang. Dan ketika mereka kalah, ketika mereka berjalan, berdagang, dirampok, anak mereka perempuan bagaimana? Siapa yang jaga? Padahal kita tahu, ya, untuk suku Quraisy, suku yang terbesar, suku yang di situ bernisbat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah mereka mengubur anak perempuan mereka. Tapi dari suku-suku yang lain, yang memang mereka kurang dalam standar statusnya, mereka di bawah, itu yang mereka takutkan. Mereka nggak kepingin punya anak perempuan kemudian dijual belikan karena selesai perang mereka ditangkap, atau di tengah jalan mereka dibunuh, dihadang, harta mereka, anak mereka dibawa dan segala macam. Itu yang menyebabkan sampai terjadi. Kemudian akan tetapi beda dengan Rasulullah. Ketika saat dilahirkannya Sayyidatuna Fatimah, beliau begitu bangga sampai beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, ya Khadijah, annaha nasmatun thayyibah, innaha nasmatun mubarakah. Khadijah, anak ini anak yang baik, banyak beruntungannya ini anak. Dan anak ini anak yang penuh barokah. Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dari sosok Sayyidatuna Fatimah muncullah para aulia, ulama, wassalihin. Dari kalangan Sayyidina Hasan, Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir, Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Husain, dari kalangan habaib, para ulama, wassalihin, wal aulia. Semua muncul dari mana? Dari rahim Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sama persis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha nasmatun mubarakah. Itu adalah satu keturunan anak yang penuh dengan keberkahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidatuna Fatimah, yang mana Sayyidatuna Khadijah mempunyai kebiasaan setiap punya anak pasti diberikan, saat itu menjadi adat istiadat mereka, nek punya anak diberikan kepada perempuan yang lain untuk disusui. Ya, makanya kalau antum buka sejarah, nggak ada istri Rasulullah dari Quraisy. Istri Rasulullah karena saudara susuannya Rasulullah itu banyak, termasuk pamannya sendiri Hamzah, ya, itu termasuk masih saudara sesusuan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi khusus Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah sendiri yang memberikan asih tanpa dilempar kepada perempuan yang lainnya. Paham ya? Sampailah 5 tahun kemudian turunlah wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kecil beliau Sayyidatuna Fatimah ini melihat perjuangan abahnya, melihat kesabaran Rasulullah dalam membawa agama tersebut. Kita ini ya ikhwan, mohon maaf ya, kita ini sing umat Nabi Muhammad yang alhamdulillah tiap pagi bisa rutin lungguh nang majelis. Kadang-kadang kita ini malu. Apa sih kita ini berjuang untuk apa sih? Coba bayangkan, diceritakan di satu cerita, mungkin antum semua sering mendengarkan cerita ini. Di rumah Rasulullah itu ketika Rasul sudah terang-terangan dalam berdakwah, menyampaikan dakwah tersebut, gigihnya Rasulullah, semangatnya Nabi Muhammad, ya, keluar dari rumah tiap pagi tanpa absen yang namanya duri, nek bahasa saiki jenenge paku. Nggih, zaman biyen kok ana paku tuh, duri, kotoran ditaruh di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disaksikan oleh Sayyidatuna Fatimah, bagaimana perasaan seorang putri melihat abahnya diperlakukan seperti itu. Tapi disitulah ada didikan yang besar, pendidikan yang besar kepada kita ya ikhwan. Rasulullah diam,
Rasulullah tidak pernah bilang ini siapa yang naruh, atau sampai mendoakan semoga dilaknat sing nekek nih. Biasanya kan kita kan punya kebiasaan gitu ya. Nek wis ono sing gak cocok, oh delokon kok mari kene lak kualat karo aku. Ya. Diam Rasulullah. Hah? Sabar. Bahkan sampai disebutkan wala yaqulu illa khairan. Rasul itu enggak pernah berucap kecuali yang baik. Diganggu, ya. Disiksa, ditekan. Yang disaksikan oleh Rasulullah, yang disaksikan oleh Sayyidatuna Fatimah dari sikap ayahnya ketika menghadapi itu semua, dua. Dan ini yang dipelajari oleh Sayyidatuna Fatimah. Dan ini yang diajarkan oleh Sayyidatuna Fatimah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampailah dari keturunan-keturunannya. Dua ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Yang pertama sabar. Nah, berucap. Tidak membalas dengan ucapan yang jelek. Yang kedua rahmat. Ini yang diambil oleh Sayyidatuna Fatimah dari pelajaran yang diterima olehnya dari ayahnya, ya, bahwasanya ayahnya sabar, ayahnya rahmat, penuh dengan kasih sayang. Dan itu yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana kasih sayang beliau terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap perempuan-perempuan, ya. Sampai kasih sayang tersebut muncul di saat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah nadar puasa 3 hari, berharap agar diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya mereka puasa 3 hari. Hari pertama, ikhwani, sosok seorang Sayyidatuna Fatimah kehidupannya bukan glamor. Biasa. Seorang putri Nabi Muhammad SAW. Pemimpin Sayyidatun Nisa alamiha. Pemimpin perempuan di zamannya. Sayyidatuna Fatimah. Yang akan menjadi pemimpin putri kita. Pemimpin istri kita. Siapa? Sayyidatuna Fatimah. Puasa sehari. Kan Sayyidina Ali beli kurma. Cuman beberapa kurma. Mungkin 1 on kalau ditakar zaman sekarang. Diberikan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah. Hari pertama ada yang gedor pintu. Dibuka sama Sayyidina Ali, ada orang minta, orang miskin. Ya. Diberikan. Saat itu bukannya mereka tidak dengan kurma, tapi dengan apa? Air putih. Rahmat. Sayang yang begitu besar. Yang harusnya bisa dimiliki oleh istri dan putri-putri kita dan keluarga-keluarga kita yang perempuan. Ya. Hari kedua, anak yatim mau berbuka, diberikan kepada, ada anak yatim yang gedor, diberikan makanan. Hari kedua dia berbuka dengan air. Rahmat ya ikhwan. Sampai hari ketiga, ya, bukan anak yatim, budak datang gedor pintu minta sedekah. Yang mana hari itu adalah hari terakhir mereka berpuasa. Dan hari itu pun juga sudah 2 hari mereka tidak makan, cuman hanya menelan air putih dan sambil puasa. Saat itu pun juga makanan kurma mereka yang mereka untuk pakai berbuka mereka berikan kepada budak tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Ketika duduk dengan para sahabatnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan, bayangkan anak kecil ya ikhwan, anak kecil 3 hari nggak makan sebenarnya. Dengan lemes, kurus mereka sampai dalam riwayat mengatakan terjatuh itu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain karena min syiddatil ju', karena sangat laparnya. Salah iya. Akhirnya dirangkul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk sambil menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu mereka 3 hari enggak makan. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Paham ya? Langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan makanan terhadap miskin, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiron, dan budak. Dan mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan ini, sedekah kami liwajhillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak berharap dan minta apapun, entah itu kali ucapan terima kasih atau apapun. Paham ya? Rahmat yang mendapatkan yang diterima oleh Sayyidatuna Fatimah, begitu agungnya, begitu besarnya rahmat yang beliau miliki. Paham? Itu semua adalah hasil daripada pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Dan banyak sekali mawagif. Pernah sekali Rasulullah makan dengan para sahabatnya. Nggak lama kemudian Rasul menyisihkan makanan tersebut. Ikhwan, ini Sayyidul Anbiya loh ini. Ini bukan ustadz, wala pemimpin fulan, wala pemimpin fulan. Kita ini kelihatan orang yang hidupnya masih mewah saja, mau sedekah lebih saja sudah kita agung-agungkan. Tapi lihat ini Rasulullah, kita nggak pernah ngagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan beliau saat itu? Makan dengan para sahabatnya. Disisihkan sama Rasulullah beberapa makanan, roti tadi itu. Dia panggil satu orang, kalau berikan kepada putriku Fatimah. Dia sudah 3 hari belum makan. Bayangkan, Baitun Nubuwah, rumah kenabian. Rumah kenabian. Bukan Rasul tidak mampu mengatakan, ya Rabb turunkan kekayaan untuk putriku. Tapi Rasul mengajarkan kepada putrinya, ya, dan untuk seterusnya, karena dari beliau lahir keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian turun Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, ya, kemudian sampai Imam Sayyidina Al-Muhajir Lawwa Ahmad bin Isa. Coba antum baca sejarah mereka, tidak ada satupun dari mereka yang melepaskan atau keluar daripada jalur yang diajarkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Apakah Sayyidatuna Fatimah saat itu berteriak-teriak, ngomong, nuntut sama suaminya atau ngomong sama abahnya? Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pun juga pernah kebalik. Ada makanan di rumah Sayyidatuna Fatimah, datang beliau, dibawakan makanan tersebut, ya, ke rumah ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau didatangi Sayyidatuna Fatimah, dipeluk, dicium keningnya, didudukkan di tempat duduknya Rasulullah. Itu kebiasaan beliau. Dirangkul, dicium keningnya, paham? Kemudian kalau Rasulullah duduk sini, dia dudukkan di tempatnya Rasulullah SAW duduk. Kalau dibawa makanan tersebut, senyum Rasulullah SAW. Senyum bukan karena roti dan makanannya, ya ikhwan, tapi senyum melihat perhatiannya seorang putri terhadap ayahnya, walaupun dia sudah menikah, sudah mempunyai anak. Kalau Rasul mengatakan, hai Fatimah, inilah makanan pertama kali masuk ke dalam perut ayahmu mundu salasata ayyam, semenjak 3 hari. 3 hari ini belum makan, dan ini makanan yang pertama wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak sampai di situ saja, ya ikhwan. Bagaimana Rasul mendidik Sayyidatuna Fatimah? Tiap pagi sholat subuh Rasul berangkat ke masjid. Sebelum subuh itu pasti ngelewati rumah Sayyidatuna Fatimah. Dan Rasul SAW pasti mengatakan, as-salah, as-salah, ya ahlal bait. Sudah nikah. Nih, logikanya kita nih, ikhwan. Sosok seorang Sayyidatuna Fatimah telat gak sembayangnya? Nah, tapi lihat perhatiannya Nabi Muhammad SAW.
Karena masalahnya bukan mendidik Sayyidatuna Fatimah, tapi juga akan mendidik terus keturunan-keturunan dan putri-putri muslimah daripada umat Nabi Muhammad. As-salah as-salah ya ahlal bait, as-salah as-salah ya ahlal bait. Bahkan sampai pernah sekali Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha kecapean, yang namanya ngurus anak banyak, ada Hasan, Sayyidina Husain. Bagaimana mereka masih kecil tingkahnya, anak kecil, semalam nggak tidur. Kemudian sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah tidur, capek, nggak kuat. Wajar enggak? Lewat Rasulullah, kelihatan Sayyidatuna Fatimah tidur habis sholat subuh. Dibangunkan dengan kakinya Nabi Muhammad. Ya Fatimah, ishadi rizqa rabbiki. Hei Fatimah, saksikan rizki Tuhan kamu di pagi ini. Bangun, jangan tidur. Bangun Sayyidatuna Fatimah. Ya, guyangan banyu nek bojone sampean turui isu ojo ditangeni nggae sikil keapiin guyangan mari ngono komplain, Mas sampean rezekine kok seret ngono, kok nasib sampean ndak enak. Bojone paling sobo tuhu. Rasulullah SAW membangunkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Paham ya? Begitu agung pendidikan yang diterima oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan guru kita Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan, i'lami, ketahuilah wahai perempuan-perempuan muslimah, ya, law kana al-fakhru bi tawfiril mata'im wal malabis, kalau kebanggaan itu ada di pakaian dan fasilitas, kana subhanallahu ala ummatil mu'minin wa ala bid'atir bursalin, maka pasti itu semua akan ditumpahkan kepada istri Nabi Muhammad dan juga putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah. Kebanggaan bukan di pakaian. Kebanggaan bukan di fasilitas yang kita miliki ya ikhwan. Ini dunia. Bukan ini yang kita kebanggaan. Kalau memang benar ini kata Sayyidil Habib Umar, jelas yang akan kaya dulu dan yang akan terpenuhi fasilitasnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, wail, celaka, likulli imra'atin, setiap perempuan la tara, tidak melihat wajah Sayyidatuna Fatimah di akhirat nanti. Untuk muslimat, untuk perempuan-perempuan, celaka mereka nggak melihat wajah Sayyidatuna Fatimah. Tapi bagaimana mereka melihat Sayyidatuna Fatimah sedangkan mereka sendiri nggak kenal dengan Sayyidatuna Fatimah, nggak ada ikatan hati terhadap Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Anak kita, putri kita ngefan, cinta sama yang la haula wala artis, walaupun orang public figure atau siapapun. Di akhirat mau ngedep siapa? Perempuan ini mau gandoli sopo nek bahasa Jawa. Mau berpegangan sama siapa? Tanggung jawab antum semua laki-laki yang ada di sini. Jangan enak-enakan. Bagaimana antum ajarkan mereka, kenalkan mereka dengan sosok Sayyidatuna Fatimah. Nek bingung jelasno Beb, ya kon teko nang majelis. Suruh datang di majelis, ajak ke majelis, suruh dengarkan. Kalau antum sendiri yang nasihati kan tidak mungkin dipercaya. Tokon di kon, aku ngerti kon kok. Iya, itu kan senjata rahasia perempuan ya. Nah, aku ingin ngerti awakmu kabeh kok perilakumu sing gak karu-karuan kate nasihati aku. Bawa ke majelis. Siapa yang nasihati? Allah Subhanahu wa taala melewati lisan-lisan daripada para ulama, para asatid. Paham ya?
Dan saat itu Sayyidatuna Fatimah ada di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan-perempuan yang cinta sama Sayyidatuna Fatimah, mereka minum dari tangannya Sayyidatuna Fatimah. Yang laki-laki yang cinta sama Rasulullah minum telaga Rasul dari tangannya. Semoga kita bisa minum telaga Rasul dari tangannya Nabi Muhammad. Putri kita, istri kita bisa minum telaganya Nabi Muhammad melewati tangan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwasannya yustajab doa, akan diijabahi doa inda dzikriha, di saat kita membahas tentang sosok Sayyidatuna Fatimah. Pagi ini kita membahas 10 menit biografi beliau. Semoga doa kita, harapan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ustajabud doa, wassakinah turun, rahmat turun ya, dan pintu langit dibuka, bahkan pintu surga dibuka, kata beliau ketika kita membahas sosok seorang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ya. Semoga putri kita mengenal Sayyidatuna Fatimah ya. Istri kita juga mengenal sosok seorang Sayyidatuna Fatimah. Dan harapan kita bukan mengenal saja ya ikhwan. Mereka ada ikatan hati dengan sosok seorang Sayyidatuna Fatimah. Mereka bisa mengikuti jejak setapak demi setapak, selangkah demi selangkah apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Juga termasuk amalan yang tidak pernah ditinggal oleh Sayyidatuna Fatimah ya. Bacaan yang tidak pernah ditinggal oleh Sayyidatuna Fatimah. Harusnya si perempuan istri-istri kita ini membaca. Ya, apa? Yang pertama, subhanallah 33 kali. Ya, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali dibaca sebelum tidur. Bukan habis sholat, tapi dibaca sebelum. Ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ya, baca, ajarkan sama putrinya, ajarkan sama anaknya. Okay? Datang ke majelis taklim, bawa anak istrinya, nggak ada lain niat untuk agar sama-sama imbang. Sing lanang minum dari telaga Rasulullah, ngelewati tangan Rasulullah. Yang perempuan minum telaga Rasulullah melewati putri dan tangan daripada putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah nek sing berangkat sing lanang tok. Ya jelas nang akhirat sing di sing lanang, sing di sing wedok. Sing lanang selamat, sing wedok gak karu-karuan. Naudzubillah. Bisa diajak. Paham ya? Anu Habib. Repot Habib. Biasa keluhane wong lanang-lanang. Ya. Keluhannya orang repot Habib. Masalahnya kartu as ana sudah kepegang ini Habib. Hah? Mahallul jihad. Itu tempat jihad inti. Itu tempat jihad inti. Belum bisa. Tungano. Sembahyang ngaji. Doakan. Wa aslih ya Rabb. Benakno sang awak. Perbaiki saya punya karakter. Perbaiki karakter keluarga saya, istri saya, putri saya, saudara saya. Doakan. Nanti dari doa tersebut sedikit demi sedikit mungkin tertarik mau hadir. Paham? Bisa diajak hadir istiqomah, alhamdulillah. Podo-podo merubah awal. Berharap syafaat daripada Rasulullah, yang perempuan mendapatkan syafaat daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya. Kita berdoa pagi hari ini, tiada lain niatnya kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Bakar tadi, bahasanya ketika kita menyebutkan membahas biografi daripada sosok seorang Sayyidatuna Fatimah, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatimah. Ya Allah, dengan keberkahan Sayyidatuna Fatimah, wa ba'liha dan suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa abiha dan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Berkatilah kami ya Rabb dalam kehidupan kami. Rahmatilah dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, angkat bala daripada diri kami, keluarga kami, dan untuk semua orang muslimin angkat bala ya Rabb. Berikan ampunan kepada kami, bersihkan hati kami ya Rabb. Mudahkan rizki kami ya Allah. Mudahkan rizki kami ya Rabb. Panjangkan umur kami ya Rabb. Ya Allah, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini membawa hajat, membawa urusan, membawa problem dalam kehidupannya. Selesaikan semuanya dengan cara yang indah dan terbaik ya Rabb. Selesaikan dengan cara yang enak. Berikan mereka jalan yang enak ya Rabb. Berkat daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu, berkat kemuliaan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Setiap kita ya Rabb yang hadir ataupun yang kepingin hadir, yang terhalang mereka dengan hajat mereka, urusan mereka ya Rabb, membawa problem dalam diri mereka, membawa kesusahan dalam diri mereka, membawa cita-cita dalam diri mereka ya Rabb. Kabulkan hajat mereka, kabulkan cita-cita mereka, berkahi rizki mereka, berkahi keluarga kami ya Rabb, keturunan kami ya Rabb. Jadikanlah putri-putri kami putri yang mencintai Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Tanamkan di dalam hati mereka cinta Sayyidatuna Fatimah ya Rabb. Jangan kau haramkan mata daripada istri kami, putri-putri kami untuk bisa memandang Sayyidatuna Fatimah ya Rabb. Jangan kau haramkan mata mereka. Sebagaimana pula jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kami enggak pantas untuk memandang wajah mereka ya Rabb. Walaupun istri kami enggak pantas untuk memandang wajah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, tapi karunia kamu yang besar, karunia kamu yang agung, berikanlah kepada mereka ya Rabb. Berikanlah kesempatan kepada mereka. Di dunia mereka diberikan kesempatan bisa mengikuti jejak Sayyidatuna Fatimah. Tertancap di dalam hati mereka rasa rindu, rasa cinta kepada Sayyidatuna Fatimah. Kita minta kepada Allah Ta'ala ketika putri-putri kita, istri-istri kita di akhir hayatnya, di saat ruh mereka keluar daripada jasad mereka, yang mendampingi mereka adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika mereka dimasukkan dalam liang lahat, yang mendampingi mereka adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Berikanlah kami istiqamah dalam menghadiri majlis. Berikanlah kami istiqamah dalam menghadiri majlis ya Rabb. Berikanlah kami hati yang bersih. Berikanlah kami hati yang bersih ya Rabb. Bersihkan hati kami dari penyakit, semua penyakit. Hati kami dari penyakit, hati dan badan kami jauhkan daripada semua penyakit. Fi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah. Wa ala mana wa syekhina al-Habib Umar. Wa ala mana wa qutbi zamanina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqqi Fatimatul Zahra wa ba'liha wa abiha wa zawjiha. Wa ala mana wa syekhina Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.